Sebuah desa di Jember, Jawa Timur mendadak meningkat angka kematian warganya. Dalam 1 bulan, sekitar 20 warga yang meninggal dunia. Bahkan saat ini setiap rumah ini diketahui ada warga yang mengalami kondisi sakit COVID-19. Ya, jadi sehari-hari pemirsa inilah aktivitas rutin dari tim gabungan TNI Polri dan Muspika Kecamatan Sumberbaru, Jember, Jawa Timur di Desa Kaligelaga. Jadi penyemprotan disinfektan setiap hari selalu dilakukan pasca dalam sebulan terakhir ini ada 20 warga yang meninggal dunia akibat COVID-19. Jadi mayoritas mereka ini masih dalam hubungan keluarga, istri ataupun suami dan juga anak. Jadi bahkan saat ini setiap rumah-rumah warga ini masih terdapat paling tidak 1 orang warga yang mengalami sakit. Sementara itu dalam sebulan terakhir pasien COVID-19 yang datang ke rumah sakit mayoritas adalah keluarga. Jadi diduga memang atau diketahui ini merupakan klaster keluarga yang berada di Kecamatan Sumberbaru, Jember, Jawa Timur ini. Tidak sedikit pula pasien COVID-19 dalam 1 keluarga ini juga diketahui meninggal dunia. Yang ingin saya ketahui, bagaimana penyebarannya bisa cepat? Apakah interaksi masyarakatnya pun juga cukup intens di tengah pemberlakuan PPKM ya, yang saat ini sudah digencarkan begitu. Coba kita konfirmasikan ini kepada pejabat pemangku kebijakan ya di Jember, Jawa Timur. Ini ada Pak Bupati ya. Pak Bupati, Pak Hendi Siswanto. Selamat pagi Pak Bupati Jember. Selamat pagi Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati sudah bisa bergabung bersama kami. Pak Bupati, kalau kita boleh ketahui Pak, kenapa ini penyebarannya di dalam 1 desa ini cukup masif dengan berujung kepada angka kematian juga? Apakah interaksi mereka atau aktivitas mereka masih cukup tinggi di tengah pemberlakuan PPKM? Terima kasih Mas Arif, pertanyaan bagus ini. Mungkin saya jawab yang pertama dulu ya. Ini tentang ini peristiwa yang ada di Kaligelaga, desa Kaligelaga, Kecamatan Sumberbaru. Itu mulai tanggal 4 bulan 7 sampai tanggal 28 ya. Itu ada 20 yang meninggal. Itu meninggalnya bukan disebabkan COVID, Mas Arif, Mbak Maria. Itu yang COVID cuma 2 orang. Yang lainnya itu ada stroke, sakit pinggang, ada darah tinggi, ada lambung panas, sesak, dan bahkan ada yang 20 yang diberitakan itu 2 orang bukan nggak meninggal, Mbak. Tetapi 2 orang itu yang namanya Pak Bambang itu sama Ibu Dwi Asi tidak meninggal. Ini informasinya aja meninggal padahal tidak gitu. Oh, ini yang perlu kemudian diklarifikasi ya, karena kabarnya pun di luaran juga simpang siur Pak Bupati. Betul, ada di Rumah Sakit Lumajang yang satunya sakit, tidak meninggal. Kami sudah cek semuanya itu, Mbak. Makanya kok satu desa kok rombongan gitu COVID. Ya, jadi kami juga jadi sedih gitu. Tapi begini Pak Bupati, saya tertarik untuk mengulas yang data tadi Pak Bupati sebutkan di awal, yang Pak Bupati luruskan, tidak semuanya COVID karena hanya 2 saja kata Pak Bupati kan begitu. Hanya 2 saja. Tapi COVID ini kan dikenal juga dengan penyakit 1000 wajah nih, ya kan Pak Bupati. Nah, dari yang indikasi Pak Bupati sebutkan, itu masuk semua Pak kalau bisa dikatakan ke COVID. Artinya pengecekan atau pengetesan yang dilakukan terhadap pasien ini sudah cukup akurat nggak? Gini Pak, jadi ada yang awal itu sakit COVID memang meninggal, COVID karena memang salah seorang kiai di situ yang besar itu meninggal. Nah setelah itu ada yang meninggal yang lainnya di rumah, tiba-tiba meninggal begitu, sakit stroke meninggal, itu bukan dimakamkan COVID Pak, dimakam biasa saja, cuman beruntun di daerah itu di Kaligelaga itu. Nah, setelah kami tracing COVID, tanda COVID itu bisa dikatakan kita vonis COVID kan ada tes PCR-nya. Betul. Mereka tidak ada PCR sama sekali, Mas Ari. Nggak ada pengecekan. Dan kami kemarin 4 hari yang lalu saya lakukan swab Pak di sana, tes swab antigen untuk 50 orang. Terus kami vaksin untuk 300 orang, kami bagikan sembako untuk 1.300 orang. Nah, lucunya masker 1.000 masker. Yang hadir di sana Pak, swab itu cuma 25. Yang waktu vaksin yang hadir cuma 30. Gitu Pak. Dan ini kami lakukan gabungan dengan Forkopimda di sana di Jember. Kan gratis Pak Bupati. Iya. Gratis semua gratis. Cuma kenapa minim Pak? Kenapa minim? Itulah persoalannya, kenapa minim. Tadi ada pertanyaan kedua, Mas, kenapa kok jadi rame kena
banyak yang terjadi kena COVID semua, padahal itu tidak. Dan mereka itu ada berita yang kurang tepat yang disampaikan di kondisi seperti ini. Ini yang saya sayangkan di sebagian di Jember ada masyarakat menyampaikan hal-hal yang kurang tepat di kondisi COVID yang sedang meningkat di Jember. Itu yang kami sedih. Apa itu Pak, kalau kita boleh tahu dan kita mungkin klarifikasikan gitu saat ini? Yaitu Mbak, saya berharap, dan itu kami cek, sudah kami klarifikasikan bahwa itu tidak terjadi seperti itu. Bahkan kemarin kami datangi rumah satu-satu Pak Arief, Mbak Maria, rumahnya. Kami dari pagi sampai siang, sampai jam mereka ada tutup pintu, nggak berani buka pintu karena kalau disuntik vaksin nanti terjadi sesuatu. Makanya kami gencarkan kembali tentang edukasi. Edukasi lagi dilakukan ya Pak? Edukasi terus tidak bosan-bosan kami dengan Forkopimda. Dan yang persoalan utama lagi menurut kami, telaan kami khusus di Kabupaten Jember, itu masih banyaknya masyarakat yang miskin. Dan kami memang masyarakat kami yang ada sekitar 300.000 lebih itu yang miskin itu, dan mereka butuh makan makan yang memang siap kerja hari ini untuk makan hari ini. Dan itu mereka bertransaksi terusan di situ, Namun demikian yang positif COVID itu yang nggak tinggi itu, yang isoman pun juga kecil di daerah Kaliglagah itu, Mbak. Nah, begini Pak Bupati, kan tadi kalau kita simak dan mohon klarifikasi juga, apakah betul dari 20 orang yang meninggal ini memang masih ada ikatan keluarga, artinya suaminya kah atau istrinya dan juga anak? Kan yang dikhawatirkan kemudian ada penularan COVID-19 di sana dari 2 orang yang terkonfirmasi COVID tadi itu. Bagaimana kemudian proses tracingnya, mengajak mereka untuk mau dilakukan PCR untuk memastikan kondisi mereka gitu? Ada beberapa keluarga yang memang ada hubungan famili. Namun yang sebagian besar tidak. Tapi yang memang tradisi di Madura itu, orang-orang Madura, kebanyakan orang Madura itu di warga kami itu memang saudara agak jauh itu memang dianggap keluarga gitu ya. Dengan seperti keluarga begitu, ada hubungan rumah jadi keluarga gitu. Nah, tracing kami sekarang untuk mengajak mereka, sekarang kami sedang ajak mereka semua ini untuk swab dan untuk memakai masker. Memakai masker kami sudah bagi ribuan masker di daerah-daerah tersebut, Pak, dan di desa-desa yang lain. Gitu, Pak. Dengan cara bagaimana ya, kami menyertakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kiai untuk menyampaikan bahwa COVID ini ada dan tidak nampak barangnya. Dan COVID itu ada, dan menyapa siapapun juga yang badannya imunnya tidak bagus gitu. Tapi dengan bahasa-bahasa mereka. Artinya pendekatan kultural mungkin sudah dilakukan juga Pak Bupati? Sudah, kita dengan kita mendatangi semua di pesantren di situ, kita datangi dan minta tolong di situ. Di setiap ada kegiatan sholat itu disampaikan karena memang culture memang di daerah pedesaan beda, Pak. Apalagi culture di tempat kami di Jember khususnya. Dan kami harus tim ini harus bersama-sama kompak untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan cepat letih, jangan cepat. Nggak boleh, Pak. Itu juga. Nggak boleh, Pak. Ini panggilan kemanusiaan, Pak, bukan panggilan kerjaan, Pak. Ini Mas Arief, ini panggilan kemanusiaan, dan ini hati yang harus bekerja, ini bukan pikiran. Kalau lewat pikiran ada lelah, Pak. Tapi kalau lewat hati yang bekerja, kami yakin ini insya Allah dan ikhlas. Dan semangatnya ini kan ada semangat melindungi dan menyelamatkan warga, Pak. Jadi pemerintah kan menyelamatkan warga. Tentunya kami tidak akan pernah bosan-bosan untuk itu. Oke, Pak, satu hal mungkin Pak, saya tergelitik untuk menyambung pernyataan Bapak tadi, yang tadi Bapak menyebut bicara soal latar belakang masyarakat yang masih terkategorikan mungkin di bawah garis kemiskinan gitu ya mungkin ya. Nah, apa kemudian solusi dari pemerintah daerah Pak Bupati agar ekonominya bisa bangkit tapi kesehatannya pun juga tetap terjaga begitu Pak? Ya, jadi posisi seperti ini yang kami lakukan dengan anggaran APBD yang ada, kami melakukan kan perdagangan secara umum yang lain kan tidak bisa maksimal, Pak, perdagangan Mas Arief. Kami di APBD ini stressing untuk pekerjaan infrastruktur, Pak, yang bisa kerja 100%. Jadi infrastruktur kami membangun 1000 kilo, Pak, jalan di Jember ini.
1000 kilo kita bangun, dan kebetulan jalannya memang rusak semua, bukan mengada-ngadakan ini, memang rusak semua jalannya. Apakah anggaran tersebut tidak bisa dialokasikan dulu untuk penanganan COVID, Pak? Karena kita kan sedang pandemi. Oh, penanganan COVID ada, Pak. Hmm. Refocusing ada sendiri, bukan, maksud saya ekonominya ya, ekonominya lewat pekerjaan infrastruktur. Di situ ada satu pergerakan ekonomi yang bisa dilewat dari dengan diciptakannya infrastruktur jalan tersebut, begitu. Betul di situ, dan memudahkan distribusi barang ya, itu pasti, Mas, itu pasti. Dan itu pergerakannya tuh nyata itu, karena pekerjaannya cuma jalan ya. Artinya anggaran itu 20% aja untuk pekerjaan yang untuk bisa disimpan ya, untuk dinilai pekerjaan itu. 80% ada kelas menengah ke bawah uang itu diputar gitu ya, untuk beli material, untuk ongkos. Terus untuk refocusing COVID kami siapkan 160 miliar untuk refocusing COVID, dan kami untuk membelanjakan sekarang ini 83M. Akan bisa minggu-minggu ini sampai minggu depan ini kami sudah akan kita lakukan 83M itu untuk support sembako dan lain sebagainya. Baik. Mudah-mudahan bisa penyerapannya cukup optimal dan menyentuh langsung ke masyarakat, Pak, agar masyarakat juga bisa terbentuk begitu ya pola kedisiplinan dan kesadaran dirinya begitu, agar ekonomi mereka tetap terjaga, tapi kesehatan pun juga bisa kita jaga juga secara barengan begitu ya. Nanti ke depan semoga kabar-kabar baik dari wilayah Jember, wilayah Pak Bupati dan wilayah lain. Terima kasih Bupati Jember. Pak Bupati. Bapak. Terima kasih banyak Mas Arif. Sehat selalu. Mbak Maria, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, sehat selalu, Pak.